Pemirsa, sistem penerimaan murid baru atau SPMB yang tahun lalu bernama PPDB atau penerimaan peserta didik baru ini menjadi jalan bagi para orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya ke jenjang lebih tinggi. Namun ternyata di tahun ini SPMB juga tidak luput dari masalah. Berikut kami hadirkan informasinya dalam segmen Telusur Kasus Berjuang Lewati Lika-Liku SPMB bersama jurnalis Metro TV Reda Pulpi. Mementingkan apa namanya ya? Sesuai kita tarik titik koordinat bahwa seleksi penerimaan murid baru atau SPMB lagi-lagi tahun ini bermasalah, pemirsa. Kali ini para orang tua murid melayangkan protesnya sebab anak-anak mereka tidak diterima di sekolah yang jaraknya sangat dekat dengan rumah mereka. Lalu apakah perubahan dari sistem zonasi menjadi domisili ini menjadi permasalahan atau ada masalah lain? Ikuti penelusuran kami. Sistem penerimaan murid baru atau SPMB yang tahun lalu bernama PPDB atau penerimaan peserta didik baru menjadi jalan bagi para orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya ke jenjang lebih tinggi. Di sisi lain, PPDB tahun lalu masih diwarnai berbagai permasalahan, mulai dari kendala teknis, kecurangan, hingga masalah zonasi. Namun ternyata di tahun ini proses SPMB juga luput dari masalah. Setidaknya bagi sejumlah orang tua yang mendaftarkan anaknya di SMA Negeri 3 Tangerang Selatan. Sistem zonasi yang kini berubah menjadi domisili ternyata tak lantas membuat anak-anak mereka dengan mudah melenggang ke sekolah yang jaraknya hanya selemparan batu dari rumah mereka. Setidaknya 33 anak gagal masuk. Buntutnya, protes orang tua hingga berujung penyegelan jalan menuju SMA Negeri 3 Tangerang Selatan. Pemirsa, saat ini saya ada di depan SMA Negeri 3 Kota Tangerang Selatan yang sudah sejak tanggal 2 Juli 2025 ini aksesnya ditutup oleh warga sekitar. Kalau kita lihat ini pelangnya bahkan di semen, jadi memang tidak bisa dibuka sampai saat ini. Dan saya akan mengajak Anda untuk langsung berbincang dengan sejumlah perwakilan dari warga sebenarnya apa tuntutan mereka dan bagaimana kronologi sampai akhirnya akses menuju SMA Negeri 3 Kota Tangerang Selatan ini ditutup oleh warga. Halo Bapak-bapak, apa kabar? Bapak, ini kalau kita lihat ini kan salah satu alasan kenapa ditutup begitu akses menuju SMA Negeri 3 karena warga sekitar anak-anaknya tidak diterima. Sebenarnya ada berapa anak yang kita berikan kepada kepala sekolah bersama dinas yang terkait ada 33 dari 7 RW. Itu jaraknya paling dekat berapa meter dari sekolah? Sebelahan di gedung 7 meter ada, itu kebetulan juga di hook, terus ada lagi yang di depan, di sebelah kanan, kiri, jadi nggak jauh lah. Perubahan sistem zonasi menjadi domisili pada tahun ini juga disayangkan orang tua. Sebab ternyata nilai justru menjadi pertimbangan utama. Nah, itu yang belum terlalu detail ya. Kalau kita mau melihat dari nilai, itu kan hasil dari rapot saja. Dari yang selama 5 bulan, kalau tidak salah tolong dikoreksi. Dan juga setiap sekolahan itu akan berbeda-beda tentang penilaiannya. Kecuali kalau kita melakukan dengan penilaian ujian nasional, itu akan serentak. Saya rasa penilaiannya akan lebih fair, lebih apa. Ia menyayangkan jika warganya tak bisa bersekolah di sana. Sebab SMA Negeri 3 terletak di tengah pemukiman warga dan menggunakan fasilitas umum milik warga untuk beberapa kegiatan ekstrakurikuler. Pihaknya berharap permasalahan sistem tahun ini bisa diperbaiki ke depan. Sudah ada komunikasi mungkin dengan pihak sekolah atau dinas pendidikan atau bahkan kementerian? Oh iya. Kemarin kita dari Wong Pitu hadir di ruangan kepala sekolah, disaksikan oleh dinas terkait, kepala sekolah dan jajaran, dan juga dari keamanan, dari Babinsa, dari kepolisian hadir, dan juga dari wartawan juga, di dalam juga hadir. Kita menyampaikan beberapa hal dan mengenai data sudah kami berikan, per RW ada berapa,
sampai RW 16, jadi sudah kami berikan. Kami sekarang dijanjikan oleh pihak sekolah bahwa aspirasi ini akan disampaikan oleh dinas terkait khususnya di provinsi dan kementerian. Nah, kami sedang menunggu. Kami sebagai pengurus warga lingkungan juga menghendakkan semuanya dalam kondisi kondusif lah. Tidak ada yang mau istilahnya merusak atau memberikan nama tidak baik khususnya kepada SMA Negeri 3 ini. Cerita Ahmad dan warganya bukanlah satu-satunya cerita pedih selama SPMB 2025. Kami mendatangi SMA Negeri 6 Tangerang Selatan yang letaknya tak jauh. Kisah yang sama. Setidaknya 9 anak sekitar terdepak karena sistem domisili yang tak murni hanya menggunakan jarak antara tempat tinggal dan sekolah. Masih di Kota Tangerang Selatan, pemirsa, kali ini saya ada di akses utama menuju SMA Negeri 6. Ditutup masih dengan tulisan yang hampir sama dengan SMA Negeri 3 Tangerang Selatan. Namun di sini tampaknya pintu digembok sehingga tidak bisa dibuka. Kemudian kami sedari tadi melihat satu-satunya akses jalan yang bisa digunakan oleh para siswa adalah jalan sekecil ini. Sehingga jelas untuk kendaraan tidak bisa masuk karena ini merupakan akses utama. Sementara kalau kami lihat di dalam ada satu akses lagi lebih kecil, itu pun juga ditutup oleh warga. Nah, ternyata permasalahan ini bukanlah satu-satunya permasalahan di SPMB tahun 2025. Masih ada permasalahan-permasalahan lainnya. Tak hanya masalah sistem domisili yang menjadi keruwetan SPMB 2025. Saat berbincang dengan warga sekitar di sebuah sekolah negeri di Tangerang, kami justru mendapatkan fakta baru, yakni ada indikasi jual beli kursi. Sumber yang kami rahasiakan identitasnya ini menceritakan modus jual beli kursi di sekolahnya. Kalau di sini tuh berapa kelas sih satu ininya? Kalau di sini tuh waktu saya MPLS, awalnya tuh cuma ada 7 gugus atau 7 regu ya. Itu pun dalam satu regunya udah sekitar ada 35 atau 30 lebih orang. Setelah 3 hari ngelakuin masa MPLS, saya sendiri juga kaget. Tiba-tiba muncul satu kelas tambahan. Ya. Itu berarti yang di 7 kelas itu ada yang dipecah untuk jadi kelas ke-8 atau gimana? Kalau saya lihat sih, bahkan bukan dipecah, itu muncul. Dan hari per hari, kelas saya juga yang awalnya cuma 35 anak, nambah-nambah terus. Anak baru, saya belum kenal MPLS. Saya punya satu teman saya, itu emang bener lewat jalur itu. Apa tuh maksudnya? Iya. Jalur belakang? Iya, itu teman saya ada. Dan saya juga nggak kaget ya, itu jadi rahasia umum. Tapi sempat nanya gitu nggak? Dulu masuk berapa? Oh iya, saya sempat nanya. Itu di atas 20. Saya tahu terkotak rumahnya di mana. Tapi agak jauh? Bukan agak jauh, itu jauh. Tak hanya jual beli kursi, titip-menitip juga masih mewarnai SPMB tahun ini. Pada akhir Juni lalu, masyarakat digemparkan oleh tangkapan layar memo yang diduga berisi titipan calon siswa oleh Wakil Ketua DPRD Banten, Budi Prayogo, yang kini sudah dicopot dari jabatannya. Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia, menyebut jual beli kursi sudah menjadi rahasia umum. Tak jelasnya sistem SPMB menjadi salah satu penyebabnya. Kasusnya tidak hanya di satu provinsi atau kabupaten kota, tapi ini merata di mana-mana. Gitu. Bahkan banyak sekali ya nama yang ada di pengumuman dengan yang masuk di MPLS itu berbeda, gitu ya. Jadi banyak sekali siswa-siswa titipan, selundupan yang namanya tiba-tiba masuk sekolah tanpa melalui proses online sistem mendaftar, punya akun dan seterusnya gitu ya. Jadi mereka datang ke sekolah lalu ada semacam calo gitu ya, yang memfasilitasi mereka untuk membantu mereka memasukkan ke dalam sistem online gitu. Bahkan di sekolah-sekolah tertentu mereka tidak perlu masuk dalam sistem online tapi tiba-tiba masuk dalam pengumuman bahwa namanya lulus gitu. Jadi akan menjadi masalah kalau misalnya sistem ini terus nggak ada perubahan gitu, masyarakat merasa tidak mendapatkan keadilan, pelayanan pendidikan masih dirasa oleh masyarakat sangat diskriminatif sehingga praktek-praktek jalur
gratifikasi, jalur titipan, jalur donasi, jalur-jalur yang ilegal ini akan ditempuh. Sementara gelombang protes orang tua yang anaknya tak diterima di sekolah negeri karena sistem domisili tak hanya terjadi di Tangerang Selatan. Di Jombang, Jawa Timur, orang tua siswa nekat mengukur jarak rumahnya dengan sekolah sebab anaknya tak diterima padahal rumahnya hanya berjarak 150 meter. Hal yang sama dilakukan orang tua siswa di Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka memblokir satu-satunya akses menuju SMA Negeri 12. Meski usai dilakukan mediasi, calon siswa yang tak diterima sudah diakomodir. Permasalahan SPMB sebenarnya hanya berputar pada pusaran yang sama. Meski nama berubah, namun ketidakjelasan sistem menjadi momok tiap tahunnya. Jadi tahun ini SPMB 2025 ini sangat membingungkan orang tua ya. Jadi yang dipahami oleh masyarakat, jalur domisili yang dulunya namanya adalah jalur zonasi, itu adalah jalur yang menggunakan jarak atau area domisili masyarakat. Tetapi begitu pengumuman ya, terutama di jalur SMA di seluruh Indonesia terjadi sebenarnya, menunjukkan bahwa ternyata jalur domisili ini tidak seperti yang diharapkan oleh masyarakat gitu ya. Catatan kami terkait dengan SPMB 2025 ini adalah justru tidak ada perubahan yang secara mendasar, secara prinsip, secara sistem, nggak ada perubahan. Yang terjadi perubahan adalah perubahan nomenklatur ya. Sementara yang bermasalah dari tahun ke tahun, 2024, 2023 dan tahun-tahun sebelumnya itu kita punya problem soal sistem penerimaan murid baru yang dirasa oleh masyarakat belum berkeadilan untuk semua. Apapun namanya, sistemnya, dan bagaimana cara seleksi siswa baru harusnya tak membingungkan calon siswa, adil, dan yang terpenting, bisa mengakomodir seluruh anak bangsa untuk mengenyam bangku pendidikan yang berkualitas. Penerimaan murid baru di sekolah negeri dari tahun ke tahun tak pernah lepas dari permasalahan pemirsa. Perubahan sistem membuat orang tua kebingungan serta sederet permasalahan lainnya. Tentu ini perlu menjadi pembelajaran penting agar tak kembali terulang pada tahun depan. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.